Syekh Isna sendiri. Dia berdoa, saat jatuh mau dieksekusi di hari yang ditentukan. Kalau dulu namanya tabuh, kalau sekarang jam. Jatuh waktu yang ditentukan, ternyata menurut cerita, ya, cerita itu kalau tidak perlu mencari siapa yang cerita, menurut cerita terlepas percaya monggo, kalaupun tidak ada masalah. Ternyata Syekh Siti Jenar tidak diketahui. Ternyata setelah menyebut kata syahadat tauhid dan syahadat Rasul, Syekh Siti Jenar hilang bersama raganya berupa cahaya dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Sampai jumpa pemirsa Napak Tilas Budaya. Sekarang kita berjumpa lagi. Nah, sebelumnya saya mau sapa Bapak Sutrisno dulu. Sugeng Rahayu Bapak. Sugeng sami-sami Rahayu Mas Gondrong dan teman-teman tim dari Napak Tilas Nusantara yang sama-sama kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Napak Tilas Budaya, kali ini saya akan mengangkat tema tentang kisah Syekh Siti Jenar. Saya akan ngobrol santai bersama Bapak Sutrisno. Ini sebelumnya mohon izin Bapak, ini mau ada pertanyaan-pertanyaan yaitu tentang kisah Syekh Siti Jenar. Ya, ada sedikit banyaknya, semoga ada masukan. Mas Gondrong ya, dan semua pemirsa Napak Tilas Budaya yang saya cintai. Ibarat daun singkong saja bisa membuat perut ini lega. Iya. Apalagi manusia, Mas Gondrong. Ya, Bapak. Tentu segaduk-gaduknya saya, semampu saya akan menjawab. Kalaupun saya menerangkan, tentunya saya mohon maaf apabila jikalau nanti ucapan dari mulut saya adapun simpatisan waliullah Syekh Siti Jenar yang sekiranya saya sengaja maupun tidak ada yang menyimpang sedikit ataupun banyak, tentunya ini jadi ucapan saya yang paling dalam dari hati saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun bersifat orang lain ada yang mempunyai pandangan atau pendapat berbeda dengan saya, tentu tetap saya berpegang teguh. Pendapat saya belum tentu benar, pendapat selain saya belum tentu salah. Untuk itu permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kami sampaikan terlebih dahulu. Untuk itu kira-kira
terutama Mas Gondrong dan Iya, teman-teman dari Napak Tilas Nusantara, sudahlah memaafkan jika ada salah dan ingat, amin ya, sama-sama ya. Baiklah Mas Gondrong, Ya Bapak. pertanyaan Mas Gondrong, siapa Syekh Siti Jenar? Nama Syekh Siti Jenar, setahu saya, muncul setelah dalam kisah dunia sandiwara yang saya tekuni. Memang saya ini termasuk pemain sandiwara, ya tentu itu jadi acuan saya. Nama Syekh Siti Jenar muncul ketika Sunan Bonang mejang Sunan Kalijogo di tengah samudra. Lah, kenapa kok mejang di tengah samudra? Menurut sejarah yang disampaikan Sunan Bonang, kawruh ilmu yang akan diberikan kepada Sunan Kalijogo oleh Sunan Bonang jangan sampai terdengar, ibaratnya daun bergoyang pun jangan sampai ikut mendengarkan. Lalu beliau Sunan Bonang akhirnya mejang Sunan Kali di tengah laut ataupun di laut, maksud kami di atas perahu. Lah, ternyata perahu tersebut mengalami kebocoran Di perjalanan di tengah saat mejang itu ya, saat mau mejang itu, mau berangkat, tahu kalau ada kelihatannya perahu ini kurang aman. Mungkin beliau Sunan Bonang kan tahu lebih dulu ya. Akhirnya perahu tersebut yang mau digunakan untuk mejang, kalau tidak salah ini sebatas cerita ya, diambillah tanah. Atas izin Allah, perahu yang bocor tadi ditambal tanah oleh Sunan Bonang, perahu bisa digunakan. Digunakan ke laut, dalam arti tidak di daratan, untuk mejang Sunan Kalijogo tadi. Lah, setelah habis mejang, dalam arti ilmu yang diberikan kepada Sunan Kali sudah diberikan semua. Sunan Kali ya diparingi pirsa kalau kenapa toh kok saya mejang anggir Sunan Kali atau Raden Said di tengah laut, dengan alasan ya tadi, jangan sampai daun bergoyang pun ikut mendengar ilmu yang mau saya pelajarkan pada anak Mas Raden Said. Jadi benar-benar empat mata. Namun di luar dugaan Mas Gondrong. Gimana Bapak? Ternyata tanah yang diambil Sunan Bonang tadi ada istilah bahasa kita, kalau tidak salah itu ada cacing. Cacing tanah itu lah. Cacing tanah. Cacing tanah itu cara tembung Jawa katut atau pas tidak sengaja ya, waktu mengambilnya itu buat nambal tadi. Nah, akhirnya setelah selesai mejang Sunan Kali, tanpa disadari cacing tadi mendengar semua wejangan yang diberikan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo. Ternyata Sunan Bonang pirsa, loh, kok itu ada apa ya? Cacing. Lalu Sunan Bonang berdialog langsung dengan cacing. Dengan dialog kurang lebih dengan manusia kan kurang lebih ya. Tentu kita tidak bisa mengatakan saya benar. Kurang lebihnya diminta keluar, wahai makhluk Allah yang berupa cacing atau siapapun Anda. Keluarlah cacing tersebut lalu bersalin rupa, jadilah Syekh Siti Jenar itu Mas Gondrong. Lah, secara otomatis mungkin Sunan Bonang menyadari kalau semuanya itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wejangan yang sejatinya untuk Sunan Kalijogo seorang. Jadi apa yang dipunyai kawruh dari Sunan Bonang kepada Sunan Kali, dengan tidak sengaja kewejang pula ke Syekh Siti Jenar. Lebih jelasnya, ilmu yang didapat Sunan Kali dan yang didapat Syekh Siti Jenar dari mulut beliau Sunan Bonang sama
untuk mutu ilmunya itu. Karena pendengaran yang Karena disampaikan mendengar, tadi ya, karena sama-sama mendengar walaupun akhirnya. tidak sengaja, Iya. tapi mendengar sepenuhnya. Hmm. Lah, yang menjadikan perbedaan, Mas Ya, Gondrong, gimana Bapak yang menjadi perbedaan ini? yang menjadikan perbedaan tetap kawruh dari Sunan Bonang terhadap ke Sunan Kali Iya. sama yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar karena sama-sama mendengar wejangan dari Sunan Bonang tadi Oh, ya. iya. Perbedaannya sebelum Syekh Siti Jenar mendengarkan Sunan Bonang mejang ke Sunan Kali, Iya. secara tidak sengaja tadi kan ya sudah punya kawruh, Kabro, ya. kan sudah punya ilmu bawaan, bawaan. entah dari mana pendapatan beliau kita tidak sama-sama tidak tahu saja Iya. ya. Nah, tentu ini tidak dipunyai Raden Said atau Sunan Kalijaga. Sebaliknya, yang dipunyai Sunan Kalijaga sebelum diwejang di samudra itu juga tidak dipunyai oleh Syekh Siti Jenar. Lah akhirnya atas kelembutan hati Iya. beliau Sunan Bonang, kedua orang ini atau kedua waliullah ini dianggap dan tidak dibeda-bedakan, sama-sama menjadi waliullah dengan tujuan menyebarkan agama Islam, benar-benar sama-sama murid Sunan Bonang. Kita lanjut lagi Bapak. Iya. Saya yang selanjutnya itu gimana? Bisa apa ya, kayak setelah berjalannya waktu lah kan, nah, kala itu kan yang menarik tentang apa ya, terjadinya perbincangan tadi kan nggak sengaja tapi kan udah karena mendengar akhirnya dianggap sebagai murid. Nah terus habis itu gimana? Mungkin yang Mas Gondrong pertanyakan dengan berjalannya waktu itu kan jelas toh Senar sudah jadi murid dalam berarti sudah sekeluarga lah ya, dalam seperjuangan. Ya. Manusia kan tidak lepas dari perselisihan. Iya. Tidak lepas dari perselisihan. Kalau hewan, sapi contohnya Mas, sapi itu kita beli satu, di rumah punya satu, baru datang sapi pasti tidak rukun, tapi lama kelamaan rukun. Iya. Itu kalau manusia mau belajar dari sapi sekalipun itu bagus Mas, walaupun tidak menganggap manusia lebih pintar dari hewan, enggak ya. Iya. Cuman itu suatu pembelajaran yang kasat mata istilahnya. Jadi sapi atau hewan manapun itu kalau baru datang, baru ketemu biasanya tidak ada kecocokan. Ya, keterangan. Nah, tapi lama kelamaan sampai mati sekalipun kalau Iya. hewan sudah kumpul tiap hari rukun. Ya, Bahkan rukun, ya. lain jenis, suatu contoh banyak kok kucing rukun sama anjing. Iya, Itu banyak kan karena apa, saling menyadari keberadaan dan menganggap teman, bukan dianggap musuh. Nah, dengan berjalannya waktu sama-sama di yang jadi awal pergesekan atau perbedaan pendapat. Nah ini Mas, ini juga pembelajaran buat kita dan teman-teman pemirsa Napak Tilas Nusantara dimanapun berada. Inilah Mas, perbedaan yang dipermasalahkan hanya berbuah menimbulkan perpisahan. Ya. Saat itu di Demak, Sultan dipegang oleh Sultan Patah. Kebetulan di awal pemerintahan Sultan Patah. Siapa atau Sultan Patah? Itu putra Prabu Brawijaya. Nah, Brawijaya memberikan bumi masih berupa hutan, namanya hutan Alas Gelagahwangi, ya, yang dibabat dan dibantu para wali, para rakyat yang simpatisan sama Raden Kasang atau Patah tadi, itu dibabat menjadi kota Bintoro Demak yang sekarang disebut Demak Bintoro. Ya, lah di saat jumenengan dari nama Hadipati Notoprojo atas izin dari Sang Prabu Brawijaya, memakai gelar Notoprojo oleh para penasihat Sultan Patah untuk berganti menjadi Kasultanan dengan sebutan Kasultanan Demak Bintoro dengan bergelar
Sultan Fatah Amirul Mukminin. Itu gelar Sultan Fatah. Dan itu tidak setujui oleh Syekh Siti Jenar. Yang tidak setujui jumenengan Sultan, pengangkatan dirinya itu tidak minta lilah dalem Sang Prabu Brawijaya di Mojopahit. Nah, karena saat itu Mojopahit masih ada, kan tidak ada toh Mas? Menurut Syekh Siti Jenar udah ada Matahari Dua kan tidak ada. Kenapa? Satu. Apa toh kalau mau diniati si Aragomo tanpa Sultan pun kan bisa. Nah, untuk mungkin para penasehat, entah itu siapapun jabatannya di Demak, itu ingin menghendaki dengan niat supaya lebih pesat berkembang, ya, itu membuat pandangan kalau Demak itu dibikin Kasultanan. Untuk arahan Syekh Siti Jenar tidak usah kecuali minta lilah dalem Sang Prabu Brawijaya. Nah, berhubung sifat bawaan Syekh Siti Jenar, istilahnya ndak mau melu-melu, nek dosa ndak mau melu. Kalau memang saya sudah mengingatkan, saya tahu itu salah, sudah saya ingatkan, kok tidak digubris. Siti Jenar mendingan tidak ikut-ikutan. Dia punya prinsip wong kejawen, wong Jawa itu timbang cedak kebo gupak alowong nyingkreh. Kalau dinasionalkan, daripada mendekati kerbau yang bergelumur di lumpur, mending kita menyingkir biar nggak kena debu. Ya itulah akhirnya Syekh Siti Jenar memilih syiar agama dan membuat pesantren di Lemah Abang. Nah ini Mas perbedaannya. Kalau Sunan Kali tahu pemimpin salah, sebatas mengingatkan, terlepas istilahnya didahar monggo, kalaupun tidak ya silahkan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Karena apa? Beliau Sunan Kali tahu Mas, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, Syekh Jenar bukan berarti memaksakan kehendak. Dia memilih tenang. Ngapain? Kok aku? Yang penting saya tetap niat saya kok nyebar ke agama Islam kok, nggak ada niat yang lain. Lah di saat itu ada kesepakatan Syekh Jenar ada paguruan di Lemah Abang dan para wali ada yang di Kudus, ada yang di Gresik, dan para wali ada yang di Murio dan lain-lain. Lah dengan berjalannya waktu Mas Guntur, ternyata orang yang berguru, orang Jawa pada umumnya, ternyata jumlah murid paling pesat yang ada di Lemah Abang malah lebih banyak. Lah di Lemah Abang mungkin lebih mengena, lebih mengena piwulange Syekh Siti Jenar lebih mengena. Begitu juga Sunan Kalijaga, muridnya juga banyak karena beliau syiar dengan menggunakan gamelan. Kenapa beliau Sunan Kalijaga dakwahnya pakai gamelan? Karena tahu Raden Said kan asli Tuban, putra Bupati Wilotekto. Tahu orang Jawa itu senengannya gamelan. Gamelan dituthuk Mas, dituthuk, nggak usah dipanggil. Dituthuk, wah suara apa? Suara apa itu? Deket ya. Setelah dia mendekat, mereka mendekat, baru dikasih piula. Itu trik Sunan Kali yang sangat istimewa. Begitu juga trik atau tidak pakai trik kalau Syekh Jenar mau monggo gak gelembes. Ya itu sebenarnya kalau Sunan Kali itu termasuk ide yang brilian dengan tujuan tadi mengena sasaran hati orang Jawa dengan pakai gamelan, wayang, tayub. Kata tayub kan ditoto supaya guyub. Sampur bukan berarti asal jendak itu kan. Itu ada makna semua. Kadang-kala di masjid ditabuhi tong 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 itu dikasih makna masjid isih kotong. Deng 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 dang mlebu masih sedeng. Itu makna-makna kalau tidak ditelan. Kalau Syekh Jenar kenapa kok banyak? Tentu salah satu yang jadi alasan beliau dengan prinsip bahwa Allah itu bersama kita.
ud'uni astajib lakum. Siapa meminta, Allah pasti berikan. Dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu yang mengenai awal dari perselisihan. Mungkin Mas Gondrong ada lagi. Ini apa alasan menurut apa ya sebenarnya karena adanya perselisihan atau kalau sekarang lebih umumnya salah paham lah. Oke. Gitu. Kalau perselisihan kan juga selalu ini ya. Mungkin yang Mas Gondrong tentang berita apa benar masuk Sinar ngaku Allah itu kan. Benar. Mungkin itu ya. Makanya kan itu gini Mas. Sebelumnya saya jawab, sudilah jadi saksi ya. Iya. Masuk penonton, Napak Tilas Nusantara ikut menjadi saksi kalau saya minta maaf lebih dahulu kalau tidak salah. Kata Gusti Allah menurut Syekh Siti Jenar dan menurut rakyat pada umumnya dan menurut orang-orang yang tidak paham maksud dari Syekh Siti Jenar itu dianggap salah. Gusti Allah. Oh iya. Mereka memaknai. Bahkan Sunan Kudus sekalipun itu penerimaannya yang menganggap Syekh Siti Jenar dengan peristiwa itu yang menganggap ngecap dirinya Gusti Allah. Nah, padahal itu perlu kita jelaskan. Iya. Gusti Allah. Gusti menurut Syekh Siti Jenar. Gusti itu bagusnya ati. Oh iya. Allah itu resik. Jadi nek kepengen ngerti kudu ati iki ditata dhisik. Hati dibenahi dulu biar bersih, biar mengetahui sapa kang wajib disembah. Siapa toh yang wajib kita sembah. Bukan makna seperti itu. Namun kalau diterima dengan gebiah uyah, asal-asalan, tentu dampaknya ya jadi salah paham itu tadi ya. Dan ini Mas yang jadi bumerang istilahnya ya, yang membuat jurang pemisah antara Syekh Siti Jenar dengan para wali yang lain. Nah, untuk itu diutuslah Sunan Kudus tadi nak yenke atau istilah memberikan pertanyaan, menemui Syekh Siti Jenar apakah benar berita bahwa pengakuan Tuhan itu benar adanya. Padahal ternyata sudah saya sampaikan tadi, kalau kata-kata Gusti Allah menurut Syekh Siti Jenar adalah Gusti bagus hati, Allah itu resik. Itu menurut sepengetahuan saya, bukan diwajibkan untuk mengakui itu benar. Ya. Nah, mengenai kenapa kabar-kabar setelah itu mungkin ini menurut saya, menurut saya beranggapan pribadi, secara pribadi. Kenapa kok itu salah? Ya pangkal permala ya tidak cocok pemahaman tadi. Oh, karena adanya perbedaan pemahaman. Setelah itu ternyata Dewan Wali, Dewan Penasihat Kesultanan menghendaki Siti Jenar untuk hadir di Kesultanan Demak Bintara menghadap Sultan Patah. Utusan dari Demak, ya Sunan Kudus tadi. Saya ulangi lagi ya, setelah Sunan Kudus sampai di Lemah Abang masih meyakinkan lagi. Kebetulan waktu ketemu sama muridnya ya diantaranya ada Bukenongo, ada Londang, ada di Kanigoro, Sorokusumo, yang dari Banyu Biru, dari Gerubukan kan banyak muridnya waktu itu ya. Lah saat Sunan Kudus tanya, saya mau ketemu Syekh Siti Jenar. Murid masuk, kembali lagi bilang Siti Jenar tidak ada, yang ada Engsun. Nah, kalau gitu saya mau ketemu Engsun, masuk lagi, balik lagi. Maaf Sunan Kudus, Engsun tidak ada, yang ada Allah. Nah, balik lagi, saya ketemu Allah. Berikan jawaban, maaf Sunan Kudus, Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Nah, terus dari Sunan Kudus memberikan inisiatif.
Saya ingin ketemu Engsun, ketemu Allah, ketemu Siti Jenar. Keluar. Nah, ternyata mereka saling penggenahan, pemahaman. Ya. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin secara rakyat pada Jawa pada umumnya yang paham akan kawruh yang diasuh oleh Siti Jenar tidak mempermasalahkan. Nah, namun Sunan Kudus lain dengan penerimaannya. Dengan cara itu Siti Jenar dianggap murtad. Dianggap loh Mas, ya. Bukan berarti murtad lah ya. Belum tentu benar. Satu contoh Mas Gondrong saya anggap menghabiskan mimik saya. Belum tentu jenengan yang habiskan toh. Nah, itu kan sebatas anggapan istilahnya antisipasi yang terlalu dini. Nah, setelah jadi laporan di Demak sepulang Sunan Kudus melaporkan kejadian di Lemah Abang, jawaban Siti Jenar jelas, saya tidak mau datang ke Kesultanan Demak karena sultannya tidak minta izin tadi. Saya mau datang kalau di Masjid Demak Bintaro. Jadi bisa beliau tidak mau datang ke Demak, ke kerajaan tidak mau, maunya di masjid. Lah, dalam masjid itu jadi istilahnya kalau orang Jawa rembuk bareng. Rembuk masalah siji kabar yang kurang gimana atau kabar-kabar tentang Jenar ngagung kayak gini. Itu takutnya Mas. Takutnya itu para wali itu kalau pemeluk agama yang baru belum paham memaknai, takutnya salah paham. Takutnya salah paham. Orang-orang Jawa yang baru belajar itu dengan sangat atas kerendahan hati Dewan Ulama atau penasihat sultan meminta agar Syekh Jenar bertobat. Ya, Syekh Jenar ya tobat bagaimana? Wong saya tidak salah. Ya itu sebagian kata. Kalau aku tobat yang bagaimana? Aku tidak salah. Saya salah. Mau kalau saya bertobat. Saya tidak tobat kok. Lah, di situ kesepakatan Dewan Penasihat Demak Bintaro ya termasuk para wali minta setidaknya Siti Jenar harus minta maaf. Apa jawaban Siti Jenar? Kalaupun aku minta maaf bukan kepada atau teralamatkan pada yang sarasian di masjid ini yang ada di situ. Kalaupun saya minta maaf langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dianggap membangkang. Akhirnya dengan kekhawatiran yang berlebihan tadi dicarikan cara atau ternyata dari kesepakatan Siti Jenar dianggap salah dan dinyatakan mendapat hukuman dari Demak Bintaro atas nama pemerintahan Demak. Sultan Patah memutuskan kalau Siti Jenar salah dan harus dihukum mati. Ya. Siti Jenar dengan santai menjawab. Namun sebelum menjawab masih dikasih kesempatan. Bagaimana Kakang Siti Jenar? Apakah mau bertobat? Saya tidak akan bertobat karena saya tidak salah. Tetap bagaimana Kakang Siti Jenar masih tidak mau minta maaf? Kalaupun saya minta maaf bukan ke orang-orang, tapi langsung ke Gusti Allah. Padahal kamu akan dihukum mati kan? Kalau memang saya mati, itulah takdir saya. Karena orang mati, rezeki, jodoh itu di tangan Allah. Itu menurut Syekh Siti Jenar. Akhirnya kesepakatan Siti Jenar dihukum mati. Lah, di saat jatuh hukuman itu, Mas, mungkin sekali lagi saya minta maaf pada Mas Gondrong kalau ada kesimpang siuran dan teman-teman dari Napak Jelas Nusantara. Sekali lagi mohon maaf apabila salah. Ya. Di saat menjalani hukuman itu,
yang jadi permintaan. Syekh Siti Jenar tidak mau mati oleh tangan-tangan orang Demak. Orang Demak. Berarti harus dia minta dengan cara Syekh Siti Jenar sendiri. Dia berdoa, saat jatuh mau dieksekusi di hari yang ditentukan. Kalau dulu namanya tabuh, kalau sekarang jam. Jatuh waktu yang ditentukan, ternyata menurut cerita itu kalau tidak perlu mencari siapa yang bercerita, menurut cerita terlepas percaya monggo, kalaupun tidak ada masalah. Ternyata Syekh Siti Jenar tidak diketahui, ternyata setelah menyebut kata syahadat tauhid dan syahadat rasul, Syekh Siti Jenar hilang bersama raganya berupa cahaya dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah, setelah menghilang atau mukso setelah mukso itu pihak-pihak yang dipasrai mengeksekusi bingung ya Mas. Iya, otomatis. Terus nanti bagaimana kalau Sultan tanya di mana? Apakah sudah dieksekusi atau belum? Atau belum? Terus jawabannya bagaimana? Alah, orang-orang pintar yang dari Demak memberikan ego. Memberikan ego, sudahlah. Kamu pajineman kalau gitu ya. Carilah hewan atau apalah sembarang, yang penting setidaknya ada pengganti. Nah, setelah pasukan atau tim atau pasukan yang suruh eksekusi tadi, ternyata kebingungan. Nanti kalau ditanya Kanjeng Sultan bagaimana? Bukti eksekusinya tidak ada. Karena itu kan kita juga tidak tahu. Mungkin itu rahasia Allah. Apa yang terjadi kita tidak perlu. Yang penting kita cukup mengisi waktu berceritanya, nggak bisa cerita ya Mas ya. Di saat itu timbullah kebingungan mereka yang ditugasi eksekusi, akhirnya mencari hewan seadanya atau saentoke. Hewan saentoke malah berupa hewan itu. Saentoke Mas, butuh untuk gantine Mas. Berupa hewan apa? Lah waktu hewan itu dibawa ke situ, belum sempat ngomong Kanjeng Sultan rapi. Masya Allah, kok seperti itu ya? Setelah saya perintahkan eksekusi kok jadi hewan kayak gitu. Seperti itu. Kalau begitu saya tetapkan sebagai Sultan Demak Bintoro. Barang siapa menganut kawruh Syekh Siti Jenar dikhawatirkan nanti matinya seperti itu. Gitu loh. Nah itulah sekelumit cerita Syekh Siti Jenar. Mungkin saya pribadi tidak akan pernah mengakui itu benar. Yang penting saya menceritakan karena Mas Gondrong tanya, ya saya jawab. Tentu saya jawab atas dasar kemampuan saya, dan kemampuan saya sadar terbatas. Lagi pula Mas Gondrong, dalam dunia sandiwara, cerita Syekh Siti Jenar kan jarang diminta untuk dilakonke. Ya kalaupun ada kan tertentu. Kebanyakan cerita tidak pernah mengambil ending seperti ini. Nah, cuma setelah itu kan yang dikhawatirkan takutnya salah paham antar kelompok, antar simpatisan. Nah, untuk itu mari kita berdoa semoga pertayangan nanti jadi tambahan pengalaman, pembelajaran dan kawruh kita dalam dunia beragama. Kalaupun saya salah tentu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa untuk tim Napak Tilas Nusantara, saya sekali lagi tidak bosan-bosannya saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kisah Syekh Siti Jenar. Demikian pemirsa, obrolan kita dalam acara Napak Tilas Nusantara. Semoga adanya informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sutresno bermanfaat, bisa dipelajari. Di adanya sesuatu cerita, nggak hanya cuma dari karangan sebelaka, semuanya itu ada kisah-kisah. Jadi kisah antara itu cerita ada perbedaan atau apapun, nggak akan
janganlah dijadikan perdebatan, jadikanlah pelajaran. Makasih Bopo atas waktu-waktunya. Kami ucapkan semoga sehat selalu. Amin. Jadi kita selalu diberi tujuan untuk selalu silaturahmi, untuk selalu berjumpa, saling berbagi informasi. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga yang kita Sugeng Rahayu.